Mungkin hal ini terdengar terlalu kontroversial dan kadangkala dikaitkan dengan hoax oleh sebagian orang yang merasa kedudukannya atau harga dirinya terancam. Namun dalam video ini tidak bertujuan untuk merendahkan kredibilitas saudara-saudara muslim, melainkan hanya untuk membuka wawasan akan apa sebenarnya yang terjadi. Kontroversi seputar Ka'bah sudah menjadi perbincangan yang sangat hot di dunia maya. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh seorang pakar sejarah, T.N. Oak. Beliau juga telah melempar isu yang tidak kalah menggegerkannya, yaitu tentang pengungkapan bukti sejarah yang menyatakan bahwa Taj Mahal pada dasarnya adalah sebuah kuil Hindu untuk Dewa Shiva yang disebut oleh Moghul. Di dalam Ka'bah terdapat sebuah inskripsi yang merujuk kepada Raja Vikramaditya yang menyatakan bahwa Jazirah Arab dulu merupakan bagian dari kerajaan Vikramaditya dari India. Teks inskripsi Vikramaditya yang ditemukan dalam piring emas yang digantung dalam kuil Ka'bah di Mekah ini dicatat pada halaman 315 dari buku yang berjudul Saya-ur-Oghul yang disimpan dalam perpustakaan Maktabe Sultania di Istanbul, Turki. Sebagian manuskrip tersebut berbunyi sebagai berikut. Beruntunglah mereka yang lahir dan hidup selama kuasa Raja Vikram. Ia seorang penguasa penuh kasih, terhormat, dan berbakti pada penduduknya. Namun pada saat itu, kami Arab tidak peduli pada Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan sensual, komplotan dan penyiksaan merajalela. Kami Arab terjerat dalam kegelapan jahiliyah. Namun pendidikan yang disebar Raja Vikramaditya tidak mencampakkan kami orang-orang asing. Ia menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirimkan ahli-ahli yang kepintarannya bersinar seperti matahari dari negaranya ke negara kami. Demikian tadi bunyi teks tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan yang berpusat di India pada masa lampau juga meliputi Jazirah Arab. Bahkan kalau kita kembali pada penjelasan Veda, dalam hal ini Mahabharata disebutkan bahwa Bharatavarsa atau kerajaan kekuasaan keluarga Bharata mencakup seluruh dunia. Menurut berbagai sumber, bahwa bekas peninggalan peradaban bangsa Maya di Amerika sangat sesuai dengan peradaban Veda. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian sistem pemujaan, sistem astronomi, dan astrologi mereka yang ditulis pada tahun 300 sebelum Masehi. Sebuah laporan dari Rusia juga menyebutkan bahwa di sana ditemukan sebuah arca yang berbentuk menyerupai babi yang mengangkat benda bulat di moncongnya. Hal ini sesuai dengan kisah Varaha Avatara yang berwujud babi besar yang mengangkat bumi kembali ke posisi edarnya. Di Kuwait juga ditemukan sisa-sisa arkeologi berupa pelat emas yang bergambarkan Ganesha yang membuktikan bahwa peradaban Veda pernah ada di sana. Keberadaan Hindu di Eropa juga diperlihatkan dengan dikenalnya lambang Hindu, swastika. Hal ini juga dibenarkan oleh seorang arkeologi Jerman, Henrik Schleiman. Mungkin hal inilah yang juga mempengaruhi Hitler dalam menyalahgunakan lambang swastika sebagai lambang Nazi, di samping penyalahartian arti kata Aryan dalam literatur Veda yang dilakukan oleh Max Muller. Kembali ke masalah peninggalan Hindu di Timur Tengah, di Istanbul, Turki, sebuah perpustakaan termasyhur bernama Maktabe Sultania mempunyai koleksi terbesar
literatur Asia Barat. Di bagian literatur Arab, dalam perpustakaan tersebut terdapat sebuah antologi sajak-sajak Arab purba. Antologi ini disusun pada tahun 1742 Masehi di bawah perintah Sultan Salim yang terbuat dari harir, semacam sutra yang dibuat untuk menulis. Setiap halaman memiliki pinggiran yang dihias dengan kertas emas. Antologi itu dikenal dengan nama Sayarul Uqul dan dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama mengandung biografi dan komposisi puisi-puisi penyair-penyair Arab pra-Islam. Bagian kedua terdiri dari kesaksian dan sajak-sajak penyair dari periode yang dimulai tidak lama setelah zaman Nabi Muhammad sampai akhir dinasti Bani Umayyah. Bagian ketiga adalah tentang penyair-penyair sampai zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Amir As-Samal, penyair Arab yang merupakan penyair utama Kesultanan Harun al-Rasyid, menyusun dan mengedit antologi tersebut. Edisi modern pertama, Sayarul Uqul, terbit di Berlin tahun 1864. Edisi berikutnya diterbitkan di Beirut tahun 1932. Koleksi ini dianggap sebagai antologi paling penting dan berotoritas dalam sajak-sajak Arab purbakala. Koleksi ini menunjukkan adat, tata tertib, dan hiburan Arabia di zaman purbakala. Buku ini juga mengandung penjabaran deskriptif tentang kuil purbakala Mekah dan bazar tahunan yang dikenal sebagai Okaz di sekitar kuil Ka'bah di Mekah. Ini berarti bahwa berkumpul di Mekah setiap tahun untuk naik haji berasal dari tradisi pra-Islam. Bazar Okaz bukan sebuah karnaval tempat anak muda bermarijuana. Ini merupakan kesempatan kaum elit dan terpelajar untuk membahas aspek-aspek sosial, religius, politis, literatur, dan aspek-aspek budaya Hindu lainnya yang menyebar di Arabia. Sayarul Uqul mengatakan bahwa kesimpulan yang didapat dari diskusi-diskusi di sana diterima dan sangat dihormati di seluruh Arabia. Oleh karena itu mengikuti tradisi Varanasi dari India. Kuil-kuil utama di Varanasi, India, dan di Mekah, di Arvastan atau Arabia adalah kuil-kuil Dewa Siva. Ciri penting dari praktek pemujaan Dewa Siva adalah adanya lingga yang biasanya berbentuk batu hitam yang lonjong dan yoni sebagai alasnya. Batu Hajar al-Aswad yang disentuh dan dicium saat menunaikan ibadah haji sangat sesuai dengan bentuk lingga Siva. Apakah berarti batu itu awalnya adalah sebuah lingga? Raja Vikramaditya memang terkenal penyembah Siva. Di Ujjain, India, ibu kota Vikramaditya, ada kuil Dewa Siva yang terkenal, Manhakal, yang diasosiasikan dengan Vikramaditya karena menurut manuskrip Vikramaditya, dialah yang menyebarkan agama Hindu. Dengan demikian, apakah bukti ini dapat menyimpulkan bahwa Raja Vikramaditya adalah pendiri kuil Siva yang sekarang disebut Ka'bah di Mekah? Kenyataan lain yang juga perlu digarisbawahi adalah bahwasannya di India, Dewa Siva sangat diidentikan dengan simbol bulan sabit yang terdapat pada ikat rambut beliau. Dan saat ini lambang bulan sabit juga digunakan untuk lambang Islam. Apakah itu artinya Islam lahir dari warisan pemuja Siva? Untuk masuk ke wilayah Ka'bah, umat muslim diwajibkan menggunakan jubah putih yang dililitkan ke seluruh tubuh. Mereka juga diwajibkan mencukur rambut dan janggut dan dalam keadaan bersih. Jika kita bandingkan dengan tradisi Hindu dalam memasuki tempat suci, kenapa hal ini sangat mirip? Menurut Ensiklopedia Britannica, Ka'bah pada awalnya memiliki 360 arca yang pada akhirnya hanya disisakan satu oleh Nabi Muhammad yang dikatakan diletakkan pada salah satu sisi Ka'bah.
Satu lagi tradisi Hindu lainnya adalah Sungai Suci Gangga. Menurut tradisi Hindu, air Gangga jatuh bumi setelah disanggah oleh Dewa Siva dan dipandang suci oleh umat Hindu. Dimanapun ada lambang Siva, di sanalah ada air Gangga. Di dekat Ka'bah juga ditemukan sebuah sumber mata air suci yang disebut Zam-Zam, yang sampai sekarang dianggap suci. Tidak terdapat masjid atau tempat ibadah muslim yang dikelilingi sebanyak 7 kali tawaf. Selain dari Ka'bah, hal ini sangat sesuai dengan kebiasaan umat Hindu mengelilingi tempat ibadah atau kuil atau pura yang disebut parikram atau di Bali disebut Maider-Ider. Kenapa tradisi ini dapat dilakukan di Ka'bah? Apakah hal ini bukan merupakan bukti yang menguatkan bahwa tradisi Hindu masih terpelihara di sana? Jangan kaget bahwa kata Allah sendiri disinyalir berasal dari bahasa Sanskerta. Allah, Aka, dan Amba adalah sinonim. Nama-nama ini berarti dewi atau ibu. Istilah Allah merupakan bagian dari stansa-stansa Sanskerta yang memuja Dewi Durga